Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul tentang relativitas. Sebelum memasuki materi, mari kita perhatikan terlebih dahulu peta konsep yang sudah tertera pada video tersebut. Relativitas. Teori relativitas adalah teori yang membahas mengenai kecepatan dan percepatan yang diukur secara berbeda melalui kerangka acuan. Konsep dasar teori relativitas disusun oleh Albert Einstein menjadi dua jenis, yaitu teori relativitas khusus dan teori relativitas umum. Teori ini akan kita bahas pada materi selanjutnya. Gerak relatif. Gerak relatif adalah gerakan benda yang sifatnya bergantung terhadap beberapa kerangka acuan. Contohnya, bisa kita amati ketika seseorang duduk di dalam kereta api yang sedang bergerak. Gerak relatif tergantung pada dua konsep, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama, gerak lurus beraturan atau GLB. Gerak lurus beraturan atau GLB merupakan gerak lurus yang mempunyai kecepatan yang tetap disebabkan tidak adanya percepatan yang bekerja pada objek. Jadi, nilai percepatannya adalah 0. Rumus GLB ada 3. Yang pertama, V sama dengan S per T. Yang kedua, S sama dengan V kali T. Yang ketiga, T sama dengan S per V. Yang dimana V adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon, S adalah jarak dengan satuan meter, T adalah waktu dengan satuan sekon. Kemudian contoh soalnya bisa kita lihat di gambar. Yang kedua, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLBB adalah perubahan kecepatan yang terjadi secara beraturan terhadap waktu. Dan lintasan gerak benda tersebut berupa garis lurus kecepatan benda dapat bertambah secara beraturan ataupun berkurang secara beraturan. Ada 3 rumus GLBB. Yang pertama, VT sama dengan F0 tambah A kali T. Yang kedua, S sama dengan F0 kali T tambah setengah kali A kali T kuadrat. Yang ketiga, VT kuadrat sama dengan F0 kuadrat T 2 kali A kali S, di mana V0 adalah kecepatan awal dengan satuan meter per sekon, VT adalah kecepatan akhir dengan satuan meter per sekon, A adalah percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat, S adalah jarak yang ditempuh dengan satuan meter. Contoh soal GLBB sudah tertera pada video. Berikut ini beberapa contoh gerak relatif di kehidupan sehari-hari. 1. Gerak pohon terhadap manusia. Gerak pohon terhadap manusia menjadi contoh gerak relatif dan titik acuannya terdapat pada pohonnya. Pergerakan pada benda akan membuat wujud zat menjadi berubah dan hal ini mempengaruhi hasil pergerakan suatu benda. 2. Gerak kendaraan terhadap gedung. Gerak relatif memang menghasilkan perubahan wujud zat suatu benda dan gerak kendaraan menjadi contoh gerak relatif antara benda terhadap benda. 3. Gerak kereta api terhadap lintasan. Gerak kereta api terhadap lintasannya menjadi contoh gerak relatif dengan titik acuannya lintasan dan gerak kereta api terhadap lintasan sudah terjadi sejak zaman dahulu. Karena kereta api menjadi salah satu alat transportasi zaman dulu yang ada di Indonesia. 4. Gerak manusia terhadap jalan raya. Gerak suatu benda juga sangat terpengaruhi oleh gelombang elektromagnetik dan banyak benda yang bisa bergerak akibat dari pengaruh gelombang elektromagnetik. 5. Gerak manusia terhadap tempat ibadah. Gerak manusia terhadap tempat ibadah menjadi salah satu contoh gerak relatif yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari dan banyak juga gerak benda yang dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Gerak relatif terdiri atas transformasi Galileo dan percobaan Michelson-Marley. Transformasi Galileo adalah transformasi dari koordinat dalam suatu kerangka acuan ke sistem koordinat kerangka acuan lain yang bergerak konstan relatif terhadap kerangka acuan yang awal. Contoh penerapan transformasi Galileo dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat ketika kita pergi dari suatu tempat menuju ke daerah tertentu dengan menggunakan kereta. Maka setelah masuk ke dalam kereta, maka kereta akan bergerak meninggalkan stasiun keberangkatan. Ketika kamu berada dalam kereta dan melewati pepohonan, maka kamu akan merasa jika pohon yang bergerak dan kamu yang diam. Hal ini dikarenakan gerak yang bersifat relatif. Transformasi Galileo. Berikut contoh transformasi Galileo. 1. Mula-mula S dan S aksen berimpit. 2. Setelah selang waktu T sekon, S aksen menempuh jarak sejauh D dalam kurung D sama dengan VT.
3. Seorang penumpang P di dalam kereta bergerak konstan dengan kecepatan UZ terhadap S dan UZ aksen terhadap S aksen yang searah dengan V. 4. Pada saat T sekon P memiliki koordinat ruang X, Y, Z dan koordinat waktu T terhadap S, serta memiliki ruang koordinat 2, X aksen, Y aksen, Z aksen, dan koordinat waktu T aksen terhadap S aksen yang memenuhi hubungan posisi X aksen sama dengan X dikurang VT, Y aksen sama dengan Y, Z aksen sama dengan Z, T aksen sama dengan T. UX aksen sama kecepatan, UX aksen sama dengan UX dikurang V, UY aksen sama dengan UY, UZ aksen sama dengan UZ. Percepatan, AX aksen sama dengan AX, AY aksen sama dengan AY, AZ aksen sama dengan AZ. 5. Karena A aksen sama dengan A atau percepatan, dan M atau massa P pada kerangka S dan X aksen juga sama, maka hukum Newton F sama dengan MA akan sama dengan F aksen sama dengan MA aksen, dan F sama dengan F aksen. Semua hukum mekanika Newton berlaku sama dalam sebuah kerangka acuan inersial, sedangkan kecepatan benda bergantung pada kerangka acuan atau bersifat relatif. Sebuah kereta api melintasi stasiun dengan kecepatan 108 km per jam. Jika ada seorang penumpang sedang berjalan di dalam gerbong kereta api dengan kecepatan 2 km per jam, berapakah kecepatan dari penumpang jika ditinjau dari pengamat yang sedang menunggu di stasiun? Diketahui, V sama dengan 108 km per jam diubah menjadi 30 meter per sekon. V aksen X sama dengan 2 km per jam diubah menjadi 0, meter per sekon. Ditanya Vx. Jawabannya, V aksen X sama dengan Vx dikurang V. Vx sama dengan V aksen X ditambah V sama dengan 0,55 ditambah 30 sama dengan 30,55 meter per sekon. Percobaan Michelson-Morley. Dalam percobaan ini, Michelson dan Morley berusaha mengukur kecepatan planet bumi terhadap ether yang pada waktu itu dianggap sebagai medium perambatan gelombang cahaya. Analisis terhadap hasil percobaan menunjukkan kegagalan pengamatan pergerakan bumi terhadap ether. Skema percobaan interferometer Michelson. Dalam percobaan ini, satu berkas cahaya bergerak menurut arah gerak bumi, yang lain bergerak tegak lurus terhadap gerak ini. Perbedaan antara waktu tempuh berkas tergantung pada kecepatan bumi dan dapat ditentukan dengan pengukuran interferensi. Berdasarkan percobaan Michelson-Morley, maka dapat disimpulkan: A. Teori ether alam gugur secara eksperimental. B. Cahaya merambat ke segala arah dengan kecepatan yang sama dan tidak berpengaruh oleh gerakan pengamat. Teori relativitas Einstein adalah benda dan energi berada dalam arti yang berimbangan dan hubungan antara keduanya dirumuskan E sama dengan mc kuadrat. E menunjukkan energi transformasi Lorentz pada kecepatan V sangat tinggi. Misalnya, V lebih besar 0,1 C, transformasi Galileo tidak berlaku lagi. Transformasi Lorentz berlaku secara umum. X aksen sama dengan Y dibuka kurung, X dikurang VT, tutup kurung. Y aksen sama dengan Y. T aksen sama dengan Y buka kurung T dikurang V per C kuadrat dikali X. Z aksen sama dengan Z. Ruang X dan waktu T terlihat saling berkaitan. X sama dengan Y buka kurung X aksen ditambah VT aksen tutup kurung. Y aksen sama dengan Y. T sama dengan Y buka kurung T aksen ditambah V per C kuadrat dikali X aksen. Z sama dengan Z, di mana Y sama dengan 1 per akar 1 per V per C kuadrat. Seorang pengamat di S mencatat kejadian pada X sama dengan 3 dan T sama dengan 10 ns. Kerangka acuan S aksen bergerak dengan kecepatan 0,5 C relatif terhadap kerangka acuan S searah sumbu X. T
Tentukan koordinat yang dicatat oleh pengamat yang berada di kerangka acuan x-aksen. Diketahui, x sama dengan 3m, t sama dengan 10ns, v sama dengan 0,5c. Ditanya x-aksen. Jawab, y 1 per akar 1 dikurang v kuadrat per c kuadrat sama dengan 1 per akar 1 dikurang 0,5c akar 2 per c kuadrat sama dengan 1,15. X-aksen sama dengan y buka kurung x dikurang vt tutup kurung. X-aksen sama dengan 1,55 buka kurung 3 dikurang buka kurung 0,5 dikali 3 dikali 10 pangkat 8 tutup kurung 10 dikali 10 pangkat minus 8 tutup kurung sama dengan 2,325 meter. Jadi koordinat yang dicatat oleh pengamat yang berada pada kerangka acuan x-aksen adalah 2,325 meter. Teori referentalis khusus dan umum. Teori referentalis khusus mengacu pada konsep hukum fisika berlaku untuk setiap objek dalam semua kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan tetap terhadap yang lain. Artinya bentuk persamaan fisika akan selalu sama walaupun ia mati dengan keadaan bergerak. Kelajuan cahaya dalam ruangan hampa selalu sama untuk semua pengamat dan tidak tergantung pada gerak sumber cahaya maupun pengamatnya. Teori referentalis umum merupakan teori gravitasi. Pada pernyataan Newton, gravitasi merupakan gaya yang tidak tampak yang menarik objek satu sama lain. Namun pada referentalis umum, gravitasi merupakan kelengkungan ruang waktu yang diakibatkan oleh massa suatu benda. Semakin berat suatu benda, semakin besar lengkungan ruang waktu yang ditimbulkan. Kelengkungan ini berefek pada waktu. Semakin besar gravitasi, maka waktu akan berjalan semakin lambat di lingkungan ruang waktu tersebut. Teori referentalis khusus. Teori referentalis khusus adalah teori fisika mengenai hubungan antara ruang dan waktu yang diterbitkan pada 1905 oleh Albert Einstein. Ia memberikan dua postulat hukum-hukum fisika berlaku invarian dalam semua kerangka acuan inersia. Rumus-rumus pada teori ini sebagai berikut. 1. Relativitas kecepatan. V sama dengan V1 tambah V2 per 1 tambah V1 tambah V2 per C2. Keterangannya, V1 sama dengan kecepatan benda 1 M per S. V2 kecepatan benda 2 M per S. V sama dengan kecepatan relatif benda 1 terhadap benda 2 M per S. Dan C ialah kecepatan cahaya. Contoh soalnya ada di halaman 165. Yaitu sebuah pesawat luar angkasa bergerak terhadap pengamat di bumi pada arah horizontal dengan kecepatan 0,6 c. Pesawat luar angkasa tersebut melepaskan sebuah roket searah dengan gerak pesawat dengan kecepatan 0,2 c terhadap pesawat. Berapakah kecepatan roket tersebut oleh pengamat yang ada di bumi? Diketahui V sama dengan 0,6 c bagi Vx sama dengan 0,2 c. Ditanya Vx. Jawabannya Vx sama dengan V tambah Vx per 1 tambah Vx per C2. Vx sama dengan 0,6 C tambah 0,2 C per 1 tambah 0,6 C kali 0,2 C per C2 sama dengan 0,8 C per 1 tambah 0,12 sama dengan 0,7 cms. Jadi kecepatan roket tersebut oleh pengamat di bumi adalah 0,7 cms. 2. Kontraksi panjang. L sama dengan LO akar 1 kurang V2 per C2. Keterangannya, L ialah panjang benda pada kerangka bergerak atau M. LO sama dengan panjang benda pada kerangka diam. V sama dengan kecepatan benda terhadap kerangka diam. Dan C sama dengan kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 M per S. Contoh soalnya ada di halaman 166, yaitu panjang benda diukur oleh pengamat diam di bumi adalah 10 m. Berapakah panjang benda itu bila diukur oleh pengamat yang bergerak dengan kecepatan 0,6 relatif terhadap benda? Diketahui LO sama dengan 10 m bagi V sama dengan 0,6 c. Ditanya L. Jawabannya L sama dengan LO akar 1 kurang V2 per C2. L sama dengan 10 akar 1 kurang
0,6 pangkat 2 per C2. L sama dengan 10 kali 0,8 sama dengan 8 cm. Jadi, panjang benda tersebut diukur oleh pengamat yang bergerak ialah 8 cm. 3. Ditalasi waktu. Delta T sama dengan delta TO per akar 1 kurang V2 per C2. Delta O sama dengan waktu yang diukur oleh pengamat diam. Delta T sama dengan waktu relatif yang diukur pengamat bergerak. V kecepatan bergerak. C kecepatan cahaya. Contoh soal ada di halaman 167, yaitu suatu peristiwa terjadi selama 4 sekon. Menurut pengamat yang bergerak menjauhi peristiwa tersebut dengan kecepatan 0,6 C. Menurut pengamat yang diam yang ada di tempat terjadi peristiwa tersebut, berapakah selang waktu peristiwa itu terjadi? Diketahui delta T sama dengan 4 sekon bagi V sama dengan 0,6 C. Ditanya delta T. Jawabannya delta T sama dengan delta T per akar 1 kurang V2 per C2. Delta T sama dengan 4 akar 1 kurang 0,6 C pangkat 2 per C2 sama dengan 3,2 S. Jadi, selang waktu terjadi peristiwa tersebut menurut pengamat yang diam ialah 5 sekon. 4. Momentum relatif. Momentum relatif rumusnya ialah P sama dengan MOV per akar 1 kurang V2 per C2. P sama dengan momentum relativistik, MO sama dengan massa benda dalam keadaan diam, V kecepatan benda, C kecepatan cahaya. Pada soal ini diketahui MO sama dengan 5 gram atau sama dengan 0,005 kg, V sama dengan 0,8 C, C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 M per S. Cara menghitung momentum relativistik menggunakan rumus di bawah ini ialah V sama dengan MOV per akar 1 kurang C2 per V2 sama dengan P sama dengan 0,005 kg kali 0,8 kali 3 kali 10 pangkat 8 M per S per akar 1 kurang 0,8 C pangkat 2 per C2. P sama dengan 1,2 kali 10 pangkat 8 kg M per S per akar 1 kurang 0,04. P sama dengan 1,2 kali 10 pangkat 6 kg M per S per akar 0,36. P sama dengan 1,2 10 pangkat 6 kg M per S per 0,6. Jadi hasilnya 2,2 kali 10 pangkat 6 kg M per S. Penerapan teori relativitas pada kehidupan. 1. Elektromagnetik. Jika kamu melakukan looping dari sebuah kawat dan memindahkan ke dalam magnet, maka kamu akan menghasilkan arus listrik. 2. Global Positioning System atau GPS. Untuk mendapatkan akurasi lokasi GPS kepada pengguna, satelit akan mengirimkan data ke stasiun bumi dan kemudian stasiun bumi akan meneruskan ke alat GPS masing-masing. 3. Emas yang berwarna kuning. Elektron yang ada di dalamnya bergerak sangat cepat dan cukup untuk meningkatkan relativitas massa dan panjangnya secara signifikan. 4. Emas tidak mengalami korosi. Relativitas yang ada di elektron emas juga menjadi alasan kenapa emas tidak dapat mengalami korosi seperti logam pada umumnya. 5. Merkuri adalah cairan. Elektron di merkuri juga cukup berat dan cenderung mendekat ke inti atom. Merkuri juga memiliki ikatan atom yang lemah, sehingga merkuri terlihat mencair saat berada di dalam temperatur rendah. 6. Cahaya. Seperti penjelasan oleh Moore bahwa tidak hanya medan magnet, cahaya juga tidak akan kita kenal seperti sekarang, karena relativitas membutuhkan perubahan dan pergerakan di medan elektromagnetik dalam sebuah kurun waktu serta tidak terjadi secara instan.
Bukti teori relativitas. A. Adanya lubang hitam. Kuatnya gravitasi bintang tersebut dapat melengkungkan ruang waktu sehingga membuat semua benda dan cahaya tidak dapat keluar dari sana. B. Teori ledakan besar. Para ilmuwan memprediksi bahwa alam semesta itu berawal dari sebuah benda yang sangat padat dan super panas yang kemudian meledak. C. Kemajuan dalam bidang kimia. Relativitas rupanya memberikan dampak super besar dan luas, seperti membantu kemajuan ilmiah dan ilmu kimia. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan merkuri serta penemuan logam cair. D. Teknologi nuklir. Reaksi nuklir terjadi dari adanya perpecahan inti atom secara berantai yang menembakkan neutron berkali-kali. Reaksi ini juga dirumuskan oleh Einstein dengan E sama dengan mc2. Itu saja yang bisa kami presentasikan. Kurang ataupun salah dalam perkataan kami minta maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.